Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Allah telah mencatat saudara bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu sudah merupakan ketetapan bahwa hanya sedikit orang yang akan menjadi orang pilihan oleh karena respon manusia terhadap panggilan Allah. Tetapi dari antara sedikit orang yang terpilih itu, saya percaya setiap kita rindu menjadi bagian dari orang yang sedikit itu. Tidak ada di antara kita yang mau akan menerima hukuman sampai selama-lamanya. Tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, biarlah setiap kita menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Akan banyak orang yang akan terkejut saudara, karena mereka mengikut Tuhan, tapi ternyata mereka bukan menjadi orang pilihan Tuhan. Bukankah ada firman Allah yang mencatat bahwa di hari-hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru, bukankah kami melakukan ini, melakukan itu demi nama-Mu? Tetapi apa jawab Tuhan? Enyahlah daripadaku, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukankah orang tersebut berpikir bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, jangan sampai menjadi bagian orang yang berpikir bahwa saudara telah menjadi orang Kristen yang benar, saudara sudah mengikut Tuhan, tapi ternyata saudara bukan menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu menjadi orang yang sedikit yang dipilih itu. Itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari orang yang sedikit yang dipilih itu. Pastikan saudara, malam hari ini
saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan saudara benar-benar menjadi bagian yang dipilih yang sedikit itu. Itu yang menjadi harapan dari renungan malam hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Sakaria pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya objektif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah ditafsirkan benar-benar objektif, bukan berdasarkan pikiran semata. Kita akan lihat bersama apa kata firman Tuhan yang Dia mau sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Sakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pedang menimpa umat yang baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Allah menegaskan bahwa Dia rindu satu bagian, satu angkatan umatnya yang Dia pilih, yang seperti yang Dia harapkan. Dan dikatakan di sini, saudara, bahwa dari sekelompok umatnya tadi, kemudian Dia proses dan tinggallah 1/3 daripada umatnya itu yang akan tinggal seperti yang Dia harapkan, yang akan bertahan seperti yang diharapkan. Bayangkan, saudara, dari begitu banyaknya umatnya, setelah diproses maka tinggallah 1/3. Artinya sekali lagi, sedikit dari banyak tadi, saudara, hanya 1/3. Kembali hari ini saya rindu kita merenung bagaimana supaya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Apa yang kita perlu belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini yang dikatakan bahwa 1/3 yang tinggal. Siapa 1/3 itu? Orang yang bagaimana yang menjadi bagian dari 1/3 yang tinggal itu, saudara. Hari ini saya rindu kita mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perenungan ini. Adakah saudara hari ini benar-benar merindukan bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu? Adakah saudara saat ini benar-benar menganggap penting bahwa saudara menjadi bagian dari yang 1/3 itu, saudara? Menjadi bagian dari sedikit umat Tuhan yang benar-benar akan mengalami keselamatan. Saya rindu saat ini, saudara, itu terlebih dahulu kita koreksi ke dalam diri kita. Dari begitu banyak orang yang dipanggil, sedikit yang akan dipilih. Apakah saya dan saudara benar-benar rindu menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu? Bukan hanya sekedar perkataan, saudara, tapi dari dalam hati kita ada kerinduan yang terdalam. Aku
aku benar-benar rindu menjadi sedikit yang terpilih itu. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang gagal. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan yang aku berpikir aku dikenal, tetapi aku tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kerinduan itu hari ini sudah ada membara di hati kita, saudara, maka kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi bagian dari sepertiga yang akan menjadi umat pilihan Tuhan itu. Jadi saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang ditekankan oleh firman Tuhan di sini. Siapa, orang bagaimana dari yang sepertiga yang tinggal itu? Yang pertama, saudara, di ayat 7 dikatakan, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan lenyap mati binasa." Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib denganku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Lihat saudara, bahwa terlebih dahulu dikatakan bahwa gembala itu adalah gembalanya Tuhan. Gembala itu adalah orang yang karib dengan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah pedang, bunuhlah gembala. Apa tujuannya saudara? Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi tujuan kalimat yang menegaskan bunuhlah gembala di sini adalah untuk melihat kualitas domba. Apakah ada domba itu yang akan bertahan? Maka ayat 8 dikatakan, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Jadi dari keseluruhan domba tadi, setelah gembala tidak ada, maka dari keseluruhannya hanya 1/3 yang akan bertahan. Artinya apa saudara? Yang saya mau kita renungkan benar di sini adalah bahwa Tuhan rindu kemandirian dari domba-domba itu. Di mana selama ini domba-domba itu begitu tergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau lihat yang akan tinggal setelah gembala itu tidak ada, berapa banyak. Yang akan bertahan setelah gembala itu tidak ada, berapa banyak. Hal yang saya rindu kita belajar di sini saudara adalah kemandirian. Artinya Tuhan ingin satu angkatan, satu kumpulan umatnya yang mandiri, yang tidak terlalu bergantung. Di mana memang domba itu saudara sangat bergantung kepada gembala. Tetapi kali ini Tuhan mau ada satu kualitas umat-umatnya yang benar-benar mandiri dalam pertumbuhan mereka, dalam keimanan mereka, dalam kerohanian mereka. Mereka adalah orang-orang yang mandiri. Saat tidak ada gembala, mereka tetap orang yang rohani. Saat tidak ada gembala, mereka tetap bertumbuh. Saat tidak ada gembala, mereka tetap setia. Karena memang saudara, kalau kita lihat dalam perjalanan orang Israel, seringkali pemimpin yang menentukan mereka hidup mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan atau tidak. Saudara ingat, sebentar saja, hanya hitungan hari Musa naik ke gunung itu dan kemudian mereka sudah menyembah berhala di kaki gunung. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua memimpin mereka semuanya baik. Tetapi setelah Yosua mati, akhirnya mereka menjadi penyembah-penyembah berhala di seluruh negeri itu. Artinya apa saudara? Bahwa pengiringan mereka kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada pemimpin. Itu sebabnya di sini firman Allah berkata, bunuhlah gembala supaya aku lihat berapa banyak yang akan bertahan. Allah memakai bahasa bahwa aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Yang tidak akan mampu bertahan akan binasa, saudara. Yang tidak mampu mandiri akan binasa.
dan yang tinggal daripadanya hanya sedikit, hanya sepertiga yang akan bertahan. Hari ini saudara, ini menjadi gambaran. Sebagai aplikasinya, mari kita merenung. Tuhan merindukan anak-anak Tuhan yang mandiri hari ini saudara, di mana pengiringan kita akan Tuhan, ibadah kita, kesetiaan kita, kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, itu tidak bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Hari ini, kondisi ini, situasi pandemi ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini saudara, di mana di dalam masa pandemi seperti ini benar-benar kita dituntut untuk mandiri dalam pertumbuhan rohani kita. Tidak lagi bergantung kepada gereja, tidak lagi bergantung kepada pendeta, tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi benar-benar mandiri. Disinilah dalam kondisi seperti ini kualitas anak-anak Tuhan benar-benar diuji saudara. Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkualitas, yang akan menjadi umat pilihan, menjadi bagian yang sedikit yang dipilih itu, ataukah menjadi bagian yang akan binasa itu? Tidak heran saudara, dalam situasi dan zaman seperti ini akan banyak orang yang merasa bebas, tidak lagi harus beribadah di hari Minggu. Ada alasan untuk tidak beribadah misalnya, ada alasan untuk tidak lagi melayani seperti biasa, karena memang selama ini pun bagi mereka pelayanan itu menjadi beban. Ada alasan untuk tidak melakukan ini dan itu karena corona dan sebagainya. Tetapi dengarkan saudara, bahwa waktu akan terus berjalan dan proses ujian itu tetap berjalan. Dan dalam proses ini saudara, secara otomatis kita akan diuji. Apakah kita akan menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa seperti yang digambarkan di dalam perikop ini saudara, ataukah menjadi bagian yang 1/3 yang akan selamat dan bertahan? Yang dituntut di sini adalah kemandirian kita saudara, kemandirian kita. Pertumbuhan rohani itu bukan tergantung orang lain. Kalau dari dulu saudara sudah membiasakan diri, disiplin, mandiri secara rohani, saudara tidak akan kaget ketika situasi ini datang. Saudara akan tetap bertumbuh secara mandiri. Saya begitu banyak melihat saudara bahwa ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pendeta. Ada orang-orang yang kelihatan rohani di depan pemimpin rohaninya. Tetapi ketika di belakang pemimpin rohaninya tersebut saudara, mereka bertolak belakang dari apa yang dilihat di depan. Satu kali misalnya, saya punya jemaat saudara, saya punya orang yang saya layani, yang saya didik, saya kembangkan, dan kemudian saudara, saya bersyukur bahwa saya membuat pemuritan, saya mendidik mereka untuk lepas dari karakter-karakter yang tidak benar, lepas dari perbuatan dan ikatan-ikatan yang tidak benar. Contohnya misalnya, saya menegaskan kepada mereka, saya mendidik mereka supaya mereka lepas dari rokok. Dan sepertinya pada waktu itu banyak yang lepas dari rokok, dari pemuritan itu saudara, karena mereka menyaksikan bahwa mereka lepas dari rokok, dan kemudian saya juga tidak melihat lagi mereka merokok. Saya bersyukur dan saya bangga dengan itu. Ada perubahan hidup yang terjadi pada mereka. Tetapi satu kali saudara, saya berkunjung ke rumah satu jemaat. Betapa kagetnya saya pada waktu itu ketika saya datang ke rumahnya, dan kebetulan dia ada di halaman rumahnya, dia sedang menjemur sesuatu di sana. Dan kemudian saya datang bersama istri saya. Waktu saya sampai di sana, dia sedang merokok. Saya jadi serba salah. Apa yang harus saya perbuat? Kalau dia tahu saya melihat dia merokok, mungkin dia akan malu dan tidak berani lagi datang ke gereja. Dan selagi saya berpikir saudara, dia sudah lihat saya, dan tiba-tiba akhirnya dia ambil rokoknya dan dia ditutupi pakai kain. Bayangkan saudara, waktu itu apa yang menjadi pikiran saya? Jangan-jangan nanti terjadi kebakaran gara-gara ulahnya ini. Artinya dari peristiwa ini saudara, bahwa ada orang yang kelihatan rohani di depan pendeta,
Ada orang yang kelihatan tidak lagi berlaku buruk di depan pendeta. Dan orang yang demikian tidak akan mampu bertumbuh secara mandiri, karena hanya gara-gara melihat orang lain, gara-gara pengaruh orang lain, atau karena kehadiran orang lain dia tidak melakukan dosa. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi dia, maka dia akan hidup dalam dosa lagi. Nah saudara, hari ini bagaimana dengan saudara? Mari renungkan kehidupan saudara masing-masing. Adakah saudara sudah membangun satu kehidupan rohani yang mandiri, yang bertumbuh secara mandiri, yang setia terus secara mandiri? Artinya apa saudara? Bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, saudara tetap rindu bertumbuh secara mandiri. Sekalipun hari ini misalnya di gereja saudara tidak diperbolehkan untuk beribadah karena kondisi pandemi ini, tetapi saudara tetap rindu untuk beribadah. Saudara bangun mesbah sendiri, saudara bangun mesbah keluarga saudara, saudara renungkan firman Tuhan sendiri. Setiap hari saudara disiplin merenungkan firman Tuhan. Bagi saudara penting untuk setia secara rohani, bersekutu dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini pastikan saudara, karena di sini orang yang menjadi bagian yang bertahan dari sepertiga itu adalah orang yang benar-benar mandiri, di mana pada waktu itu gembala tidak ada lagi dan mereka tetap bertahan. Biarlah hari ini setiap kita bersyukur dan kita berdoa supaya nanti ada waktunya kita kembali bisa bebas beribadah seperti biasa saudara di gereja kita masing-masing. Tetapi sekalipun demikian, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang mandiri dan bertumbuh secara mandiri, bukan lagi dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang akan bertahan itu, yang akan tinggal itu adalah orang-orang yang mandiri. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-9 saudara. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya modal kemandirian, apalagi tidak mandiri. Sekarang yang mandiri, yang bertahan mandiri itu, kembali Tuhan berkata, aku akan menaruh yang sepertiga itu, yang bertahan itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Tuhan mau yang sepertiga ini diuji lagi dan diuji lagi, seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti memurnikan emas. Saudara perhatikan, Tuhan begitu rindu satu umat yang benar-benar teruji. Sudah bertahan sepertiga tadi, berjuang mandiri, bertumbuh dan sebagainya. Dan kemudian mereka akan diuji lagi seperti menguji perak, seperti menguji emas. Saudara, apa yang terjadi dalam menguji perak dan menguji emas? Maka kalau satu perak atau satu emas itu mau dibentuk menjadi perhiasan yang indah, maka yang akan dilakukan adalah dibakar. Dan setelah membara, kemudian dipukul, dibentuk, diproses. Kemudian setelah agak terbentuk sedikit, dibakar lagi. Lalu setelah membara kemudian dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Kemudian dibakar lagi, dipahat lagi, dipukul, dibentuk, diproses, dipahat. Tergantung menjadi seperti apa dia dibentuk. Dia akan dibakar, dipukul, diproses, dibakar, dipukul, dan diproses supaya benar-benar terbentuk seperti yang diinginkan, supaya benar-benar pahatannya, bentukannya, hiasannya seperti yang diinginkan oleh pembentuknya. Saudara, hari ini Tuhan mau kita menjadi seperti emas dan perak. Kita benar-benar diproses, dibentuk menjadi perhiasannya Tuhan yang paling indah.
Saudara sedang diproses oleh Tuhan menjadi perhiasan Tuhan yang paling indah dalam hidup saudara. Dia berkata bahwa dia akan proses hidup saudara, dia akan bentuk hidup saudara menjadi perhiasan Tuhan yang indah di hadapannya. Kalau saudara tidak mampu dan tidak sanggup untuk diproses dan dibentuk, dibakar, menjalani satu proses yang begitu berat untuk memurnikan saudara, kalau saudara tidak mampu, maka saudara tidak akan menjadi bagian sepertiga yang akan diselamatkan, yang akan bertahan itu saudara. Untuk menjadi bagian dari sepertiga itu dan akan tetap bertahan, kita bukan hanya dituntut untuk mandiri dan bertumbuh, kita dituntut untuk siap dibentuk dan diproses terus, dibentuk dan diproses terus. Hari ini mungkin saudara ada dalam proses itu. Mungkin saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini saudara sedang diuji, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan mau membentuk saudara menjadi lebih indah lagi. Kalau hari ini saudara tidak diuji dan tidak diproses, hati-hati saudara. Jangan-jangan saudara bukan menjadi bagian yang sepertiga itu, sehingga saudara tidak lagi perlu dibentuk dan diproses. Untuk menjadi bagian yang sepertiga itu, kalau hari ini saudara sedang ada dalam situasi di mana saudara dibentuk dan diproses, bersyukurlah karena Tuhan sedang membentuk saudara menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah. Itu sebabnya seberapa berat pun, seberapa sulit pun, seberapa lelah pun saudara menghadapi semuanya, tetap bertahan saudara. Seberapa hancur pun saudara dibentuk, diproses, dipukul, dibakar melalui pembentukannya Tuhan, melalui pencobaan, melalui ujian dan apapun itu, tetap bertahan saudara. Mungkin ada masalah hidup yang Tuhan izinkan saudara alami untuk memproses saudara melalui masalah itu, tetap bertahan. Mungkin ada kesulitan yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat bagaimana saudara berespon terhadap proses yang Tuhan beri kepada saudara, tetap bertahan. Mungkin ada penyakit yang Tuhan izinkan saudara alami untuk melihat apakah saudara mampu dan sanggup diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah. Tetaplah bertahan. Dari semua hal yang Tuhan izinkan kita alami, dengar saudara, itu semuanya bagian dari proses di mana Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau memproses kita menjadi perhiasannya yang indah, menjadi pribadi-pribadi yang indah, semakin serupa dengan Kristus. Mari siap untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Kalau selama ini mungkin saudara sudah lelah, selama ini mungkin saudara sudah protes, selama ini mungkin malah saudara sudah menyalahkan Tuhan, selama ini atau bahkan saat ini saudara sudah mulai tidak percaya bahwa Tuhan membela hidup saudara, saudara mulai menjauh dari Tuhan, dengar saudara. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara menjadi bagian dari 2/3 yang akan binasa. Tetapi kalau hari ini saudara sudah merenungkan firman Tuhan, seberapa berat, seberapa sulit pun itu, tetaplah bertahan untuk menjadi bagian dari 1/3 yang akan tetap bertahan di hadapan Tuhan, menjadi umatnya yang akan diproses dan siap dimurnikan terus dan dimurnikan terus. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, masih di ayat 9 dikatakan, Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Lalu kemudian apalagi yang ada pada orang yang 1/3 itu saudara? Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Apa yang kita lihat di sini saudara? Ada satu hubungan yang intim antara umatnya dengan dia, antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Ada pengenalan yang dalam antara orang yang 1/3 tadi dengan dia. Saling mengenal, mereka mengenal Tuhan, Tuhan mengenal mereka. Mereka memanggil Tuhan, Tuhan menjawab mereka.
Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allahku. Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Ada satu hubungan timbal balik yang intim dan akrab antara orang yang sepertiga ini tadi, saudara. Artinya, yang ketiga yang harus ada di dalam diri orang yang rindu menjadi bagian yang sepertiga ini, saudara, adalah hubungan dan keintiman dengan Tuhan, di mana mereka dengan Tuhan, saya dan saudara dengan Tuhan, ada keintiman, ada pengenalan akan Tuhan. Saudara, hari ini seringkali orang lebih mementingkan beragama daripada pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Lebih mementingkan pelayanan dari pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara merasa rohani karena saudara setia ke gereja, saudara menjadi pelayan, saudara berkorban banyak di gereja dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai saudara bangga karena saudara menjadi orang yang punya jabatan di satu pelayanan, orang yang punya jabatan di satu gereja. Karena itu tidak ada sama sekali, saudara, hubungannya menjadi bagian orang yang sepertiga itu. Yang menentukan adalah pengenalan kita akan Tuhan dan keintiman kita dengan Tuhan. Yang menentukan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang saya rindu, saudara semua pastikan hari ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat di satu gereja, sebagai pelayan-pelayan, siapapun saudara, saya rindu hari ini, saya menegaskan kepada saudara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki pengenalan akan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, karena orang yang mengenal Tuhanlah yang akan menjadi bagian dari yang sepertiga itu. Dengarkan saudara, kalau tidak menjadi bagian yang sepertiga itu, berarti kebinasaan yang sedang menanti. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau binasa. Saya rindu, saudara rindu kita semua menjadi bagian yang sepertiga itu. Dan untuk menjadi bagian sepertiga itu, sekali lagi yang ketiga, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, miliki pengenalan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Itu yang ketiga, saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit orang yang akan dipilih. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan renungan ini, setiap kita rindu menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih itu. Dan dari perikop ini, dari Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9 ini, kita sudah belajar bahwa ada sepertiga umat Tuhan yang akan mengalami keselamatan, yang akan bertahan. Siapa mereka? Yang sepertiga itu adalah orang yang mandiri dalam kerohaniannya, orang yang tetap bertumbuh apapun situasinya secara mandiri. Lalu yang kedua, orang yang siap bertahan, diuji, diproses, diuji dan diproses. Dan yang ketiga, orang yang intim dan mengenal Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau saya dan saudara rindu menjadi bagian yang sepertiga tadi, saudara, milikilah kemandirian dalam bertumbuh, dalam mengikut Tuhan. Kalau kita rindu, saudara, menjadi bagian sepertiga itu, maka siaplah diproses, jangan pernah menyerah. Apapun yang Tuhan perhadapkan, apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, siaplah diproses, tetap bertahan, tetap kuat. Dan yang ketiga, tetaplah semakin intim dengan Tuhan, tetaplah semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara menjadi bagian orang yang sepertiga tadi, yang sedikit tadi, saudara, yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar dan mengingatkan kami, ya Tuhan, supaya kami menjadi bagian yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya terpanggil tetapi tidak terpilih. Kami rindu, kami benar-benar menjadi orang yang terpilih. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa orang yang menjadi bagian orang yang terpilih adalah orang yang mandiri. Kami tahu Tuhan,
Dalam kondisi ini khususnya kami harus terus bertumbuh secara mandiri dalam pengiringan kami akan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa orang yang bertahan, yang menjadi bagian sepertiga itu adalah orang yang mampu dan sanggup bertahan untuk diuji. Kami siap diuji Tuhan, untuk kami semakin dimurnikan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagian dari sepertiga itu adalah orang yang intim dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Kami mau terus intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami dan raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu.
kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anakmu, yang menyebabkan anak-anakmu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anakmu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anakmu, ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya
para anak-anak ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anakmu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anakmu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anakmu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anakmu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati,
usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat,
setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.